Itu siapa sedulur? Kok kayak Dede Azhara? Kok hilang? Allah. Oh itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya suatu makhluk itu dapat kita bisa bakar sedulur. Sebentar sedulur. Loh, ini saya tidak salah lihat sedulur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman, untuk seluruh subscriber dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini, sore ini berjumpa lagi bareng saya. Dan akan tetapi di kondisi sore ini teman-teman, kondisi perihal daripada Ki Andi masih seperti apa yang kalian lihat teman-teman. Kondisinya masih terbaring lemah, dan juga masih kondisinya itu masih lemas. Dan ada sesuatu hal teman-teman, tadi saya berusaha ingin beristirahat, akan tetapi ada beberapa makhluk yang berusaha ingin mendatangi saya teman-teman, dan juga ada beberapa gangguan di tempat ini, sehingga kenapa saya memvideokan dan mengaktifkan sebuah kamera, karena banyaknya suatu gangguan-gangguan yang terdapat di tempat ini teman-teman. Dan doakan kami, semoga saya bisa keluar dan bisa membawa suatu jasad daripada Ki Andi sedulur. Mudah-mudahan saja saya mendapatkan suatu petunjuk untuk dapat bisa membawa suatu jasad daripada Ki Andi sedulur. Astagfirullahaladzim. Sebentar sedulur, nampaknya ada seperti kayak yang menyambut saya di sini sedulur. Ada suatu makhluk yang berusaha ingin menghampiri keberadaan saya di sini. Itu siapa sedulur? Kok kayak Dede Azhara? Kok hilang? Astagfirullahaladzim. Tadi kan di sini, iya kan teman-teman? Tadi kalian melihat kan sedulur? Sebentar, saya coba akan bentengin terlebih dahulu Ki Andi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, saya akan coba mendekati dan mencari tahu apakah yang tadi saya lihat itu adalah Dede Azhara atau adalah suatu manipulasi makhluk yang ada di tempat ini sedulur. Iya, tadi kalau saya tidak salah lihat, itu ada suatu Dede Azhara, tepatnya di dekat ini teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Suatu pertanda apa ini teman-teman? Tiba-tiba ada suatu api, dan apa mungkin
terdapat sebuah portal yang menyelimuti Dede Azhara sedulur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Oke, kita akan coba deteksi suatu apa yang menyelimuti suatu Dede Azhara sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya hadamur ya hadamul jasad dari jalal gaib sir zat sifat. Allahu Akbar ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Apa itu? Ada yang keluar dari pohon ini sedulur. Astagfirullahaladzim. Oh, kalau begitu kita bakar saja sedulur. Iya, kita akan bakar dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya suatu makhluk itu dapat kita bisa bakar sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya hadamur ya hadamul jasad dari jalal gaib sir zat sifat. Wahai siapapun engkau makhluk yang ada di tempat ini yang berusaha ingin memanipulasi saya, keluarlah kalian. Astagfirullah. Allahu Akbar. Siapa itu teman-teman? Saya melihat ada seperti kayak ada suatu pergerakan. Tetapi kenapa dia seperti kayak meminta sesuatu? Iya. Mudah-mudahan saudara-saudara, sedulur-sedulur semuanya dapat bisa mendengar apa yang saya dengar di sini. Oke, kita kunci dulu. Kafa ya isut. Diam kamu makhluk. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hei makhluk, siapa dirimu? Apakah dirimu yang berusaha ingin memanipulasi saya di sini? Tetapi tujuanmu apa? Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Allahu Akbar. Astagfirullah. Oh. Jadi dirimu ingin berusaha ingin menyerang kami dan Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat wa ni'man nasir. Menyingkirlah wahai makhluk. Tidak usah mengganggu tempat suatu peristirahatan kami. Lantas tujuanmu apa sebenarnya makhluk? Kenapa dirimu menyerang kami dan berusaha ingin mengganggu peristirahatan kami di sini? Saya akan keluar, tetapi tolong beri saya suatu petunjuk. Siapa sosok yang tadi berusaha ingin memanipulasi saya di sini? Baiklah, jikalau itu yang Anda inginkan, terpaksanya saya akan meleburkan Anda makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya makhluk itu dapat kita bisa leburkan sedulur. Dikarenakan makhluk itu berusaha ingin memanipulasi saya di sini sedulur. Allahu Akbar. Baik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tetapi kenapa tiba-tiba seperti kayak anginnya itu kencang sekali di sini sedulur. Apakah kalian juga merasakan seperti apa yang saya rasakan di sini?
Iya, anginnya nampak kencang sekali dan Allahu Akbar. Ada sesuatu apa ini? Pertanda apa? Kenapa tiba-tiba hutan ini ditiup oleh angin yang sangat kencang sekali, sedulur? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu hal petanda baik untuk saya, teman-teman, untuk dapat bisa mendapatkan suatu petunjuk agar saya dapat bisa mencari tahu tentang kondisi daripada keadaan Ki Andi, sedulur. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Sebentar, sedulur. Loh, ini saya tidak salah lihat, sedulur. Ini kan kalau tidak salah Ki Andi. Tetapi bukankah Ki Andi itu ada di tenda? Enggak. Ini saya nggak salah lihat kan, sedulur? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke, kita coba deketin, sedulur, dan salurkan semua energi positif daripada sedulur-sedulur semuanya, agar kita dapat bisa mengetahui siapa yang ada di hadapan kita, sedulur. Wahai makhluk, siapa dirimu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Enggak. Apakah mungkin tadi adalah suatu halusinasi saya saja, sedulur? Ada suatu makhluk yang berusaha ingin memanipulasi dan merubah suatu wujud menjadi Ki Andi, teman-teman. Baik, kita coba. Astagfirullahaladzim. Makin Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apakah kalian mendengar, sedulur? Siapa dirimu, makhluk? Saya akan pergi daripada tempat ini asalkan dirimu dapat bisa menunjukkan entitas ataupun suatu perwujudan daripada dirimu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Darah. Lagi-lagi dia meminta suatu darah, teman-teman. Ada suatu hubungan apa sehingga Allahu Akbar. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Wahai makhluk, siapa dirimu? Tunjukkanlah wujud dirimu. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Begini saja, teman-teman, saya khawatir dengan suatu kondisi daripada Ki Andi. Apa kita tidak sebaiknya kita kembali saja ke suatu tenda, sedulur? Khawatir akan suatu kondisi daripada Ki Andi. Khawatir takut ada suatu makhluk yang mendekat dan berusaha ingin membawa daripada Ki Andi. Baik, kita akan coba berusaha, sedulur. Siapa perempuan itu? Kemana itu? Allahu Akbar. Enggak. Saya tidak boleh terpancing dan
kita harus kembali teman-teman. Kita harus melihat daripada kondisi daripada Ki Andi sedulur. Jangan sampai Ki Andi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Karena saya juga belum memberikan suatu kabar kepada istri daripada beliau. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, doakan kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa menyelesaikan suatu misi ini. Dan juga kita sambil menunggu keberangkatan daripada Mas Roni dan juga Ari Setiawan sedulur. Astagfirullahaladzim. Saya ingin secepatnya mengabari istri daripada beliau sedulur. Akan tetapi saya kasihan jikalau saya harus memberikan suatu informasi dengan suatu kondisi Ki Andi yang masih seperti ini sedulur. Saya minta untuk sedulur-sedulur semuanya untuk mengirimkan suatu Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan dengan suatu doa daripada sedulur semuanya, saya di sini dapat bisa teringankan suatu beban apa yang kami sedang alami di tempat ini sedulur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, Cucu, iya. saya tahu perjalananmu teramat melelahkan. Pikiran dan hatimu. Tapi semua kejadian yang sedang kau alami sedang mengolah rasamu iya. untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu makna dari kodrat dan irodat, cucuku. Oke. Kodrat dan irodat itu sendiri tidak hanya suatu ucapan yang disampaikan oleh para leluhurmu termasuk Eyang, tapi untuk bisa mempraktekkan dan masuk ke dalam hatimu, ada maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan. Karena Allah lah yang menceritakan, karena Allah lah yang membuat suatu alam semesta ini, baik di dunia dan di akhirat, dari alam yang nyata dan alam yang tidak nampak, cucuku. Di dunia fana ini, dirimu ditempa di alam fana ini, kamu untuk bisa menjalani suatu risalah yang telah diberikan oleh semua leluhur-leluhurmu dari para penerus para nabi, dari para sahabat, dan kepada para wali-wali, wakil-wakil kebaikan di alam semesta ini, cucuku. Iya. Di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap musibah, pasti ada
suatu kenikmatan yang harus kau resapi. Ingatlah perjalanan waktu pertama kali yang amanahkan kamu ke Pulau Banyumas. Karena di tempatmu yang sekarang ditinggali adalah suatu pusar, di mana pusar itu tempat yang kau tinggali di Banyumas, yang untuk menjadi suatu padepokan Sabdo Langit adalah pusar terhubungnya. Pusat terhubungnya dari sinar langit. Pusat terhubungnya dengan suatu dimensi para kadewatan. Memang teramat berat ujian sekarang yang kau alami. Tapi perlu kau ingat kembali, cucuku. Risalah-risalah yang telah dibikin, yang telah dibuat oleh para leluhur-leluhur, termasuk Eyang, yang bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu harus bisa mengetahui namanya risalah waktu, anak muda. Oke, Yang. Kamu harus bisa mengembalikan waktu dulu ke zaman sekarang, menyebarkan risalah Allah dalam suatu tauhid, dalam suatu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cucuku. Jangan takut, jangan was-was dan bimbang, karena suatu takut dan bimbang itu sendiri adalah suatu penyakit hati. Saya mengerti, semua keluarga besar dari Sabdo Langit pasti merasakan yang sama sepertimu, cucuku. Oke. Tapi dengan suatu kekuatan hati, dari sesuatu kekuatan kolbu, yang tahu suatu kewajiban dan mengerti suatu risalah-risalah pendahulu para leluhur yang membuat suatu kedamaian alam semesta, yang membuat suatu keseimbangan alam semesta ini. Seharusnya bisa bijak dan adil dalam menyikapi, bijak dan adil dalam menjalankan kewajibannya sebagai khalik, ya, sebagai umat, sebagai makhluk yang tahu akan Tuhannya. Oke, ya. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya, harus tahu kewajiban makhluk kepada sesama makhluk. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dari para nabi-nabi, dan kenapa Allah menciptakan satu nabi yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamu termasuk dalam suatu golongan-golongan duriat, termasuk golongan-golongan yang masih bersumber kepada bangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kamu masih keturunan dari Tirtayasa, karena kamu masih keturunan dari Eyang. Iya, Yang. Jangan lemah, cucuku. Iya, Yang. Jangan kamu merasa lemas. Tapi suatu musibah dan yang sedang kau alami untuk Sabdo Langit
justru adalah kekuatan kolbumu. Insya Allah ya. Karena kekuatan kolbumu bersumber dari kekuatan cucuku. Kamu Iya. jangan lemah, karena kamu adalah pemimpin di sabdo langit. Iya yang. Karena kelemahanmu juga kelemahan dari keluarga besar sabdo langit, dan kamu ingkar kepada keturunanmu, karena keturunanmu adalah suatu kesatria, keturunanmu adalah suatu pendekar, Nggih yang. termasuk para duriat, para yang ada di Baghdad, yang ada di Masjidil Aqsa, di Masjidil Nabawi. Iya yang. Mereka semua adalah pendekar dan kesatria tangguh. Mereka semua adalah manusia cahaya yang harus bisa menerangi suatu kegelapan, bisa terbukanya suatu pusar yang ada di padepokan sabdo langit. Itu semua kembali kepada dirimu, kembali kepada keluarga besar sabdo langit, untuk bisa bergotong royong tidak hanya secara lahir, tapi pilar yang terutama adalah dirimu. Nggih. Fondasi yang utama adalah dirimu, cucuku. Iya yang. Saya merasa kamu sudah lemah pikiran dan hatimu. Tapi kamu harus bisa mengingat risalah-risalah yang telah dibikin oleh Eyang, yang dibikin oleh pendahulu Eyang, dan risalah yang dibikin oleh ahli-ahli kebaikan yang bersumber kepada Muka Al-Mukarramah, cucuku. Iya yang. Bukankah dulu sebelum terbentuknya suatu Mekah Al-Mukarramah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima suatu wahyu oleh Allah. Dia dibimbangkan ini urusan dunia, dan satu adalah perintah Tuhan, perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Iya yang. Tapi Nabi Ibrahim, dia dengan suatu kekuatan kolbunya, dengan suatu keyakinan hatinya, dia harus tegar. Walaupun pikirannya kalut, walaupun kepingin air matanya keluar, tapi dia yakin akan kalimat la ilaha illallah. Dia putuskan untuk yakin sepenuhnya, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan suatu mujizat, dengan suatu kebesaran Allah, akhirnya Mekah Al-Mukarramah terwujud, cucuku. Nggih yang. Tapi belum begitu juga, cucuku. Setelah dibangun Mekah Al-Mukarramah, banyak sekali perdebatan, banyak sekali perselisihan yang merebutkan suatu keyakinan, yang merebutkan suatu kebenaran, sampai di zaman sekarang, cucuku. Nggih yang. Dan dahulu para rasul-rasul, termasuk penutup dari para nabi,
Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkannya dengan suatu perang, baik itu perang Badar, perang dan perang, selalu perang cucuku. Oke ya. Sampai sekarang masih saja terjadi suatu perang untuk merebutkan suatu kebenaran cucuku. Yang maha benar adalah Allah. Yang maha benar adalah Allah cucuku. Iya ya. Dan kamu bagaimana bisa menciptakan risalah kebenaran dari pendahulumu untuk bisa menguatkan padepokan Sabdo Langit? Bagaimana kamu bisa menguatkan Sabdo Langit? Itu kembali kepada dirimu, kembali kepada saudara-saudara dari cucu-cucu Eyang, dari cucu-cucu Nitarsi, untuk bisa tidak melihat dengan nafsunya, tapi melihat dengan suatu pandangan hatinya, untuk bisa melihat bagaimana suatu pilar kebenaran itu terwujud dengan suatu perjalanan, dengan suatu perjuangan. Kamu untuk zaman sekarang perjuanganmu yang anggap masih terlalu muda cucuku. Ya. Sedangkan dahulu tatkalanya yang membangun suatu kekuatan besar di Banten, Eyang bermusuhan dengan saudara Eyang sendiri. Apa itu tidak menyakitkan cucuku? Iya ya. Tidak hanya itu, berebut suatu kekuasaan, berebut suatu kekuasaan yang mengakibatkan para masyarakat, yang mengakibatkan orang-orang yang lemah ikut korban dalam suatu pendiri kebenaran. Ya. Memang menjadi pendiri kebenaran dan menyampaikan suatu risalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang penuh dengan suatu perjuangan. Tapi percayalah, perjuangan yang sedang kau jalani mutlak untuk bisa mewujudkan suatu pilar, suatu jembatan untuk bisa bermaslahat menolong sesamamu. Cucuku. Iya ya. Apa kamu sudah memahami apa yang harus kau lakukan cucuku? Insya Allah ya. Perihal tentang Ki Andi, perihal tentang saudara-saudaramu di luar sana, ya. saya yakin apabila mereka masih memiliki suatu cahaya hati, masih memiliki suatu pemikiran yang jernih dan cahaya keimanan, pasti bisa menyadari dan memaklumi Ya. kewajiban apa yang harus mereka lakukan untuk bisa membuka cahaya pilar, membuka cahaya pusar langit di padepokan Sabdo Langit. Ya. Masih adakah sesuatu yang masih merisaukan dan meragukanmu atas semua kejadian ini? Dan masihkah kamu meragukan Allah cucuku? Insya Allah ya. Tidak ya. Maafkan saya jikalau saya meragukan sesuatu keajaiban apa yang datang ya. Sekarang kamu harus bisa membentuk risalah waktu untuk masa depan di Sabdo Langit cucuku. Bangunlah risalah masa depan waktu dengan suatu bekal Sabdo Langit
yang di situ kamu harus bisa menjadi jembatan umat, jembatan lil rahmatan lil alamin. Oke. Doa eyang dan eyang datang kemari juga berusaha untuk bisa membuka suatu tabir Oke. yang memang sudah menjadi kodrat irodat Allah, dan eyang tidak banyak berbuat apapun, tapi eyang punya suatu keyakinan bahwa Allah sedang menempa, Allah sedang mengasah pikiranmu, sedang mengasah rasamu untuk bisa bertawaduk, untuk bisa menguatkan hatimu Oke. yang menjadi suatu pemimpin dari Padepokan Sabtu Langit, cucuku. Oke. Yang kami dulu, cucuku. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga perjalanan selalu dilindungi oleh Allah, dan semoga perjalananmu dipermudah dari segala kejahatan makhluk. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, yang Sabtu dapat menemui saya, dan alhamdulillah beliau telah memberikan saya beberapa wejangan dan tentunya suatu hal pelajaran buat saya, sedulur. Mudah-mudahan suatu pelajaran ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk saya, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan suatu kekuatan untuk saya untuk dapat bisa melanjutkan suatu apa yang sudah menjadi amanah untuk membangun suatu padepokan, sedulur. Ya sudah, mungkin saya akan sholat asar terlebih dahulu, dan saya akan meminta suatu petunjuk-petunjuk yang lain untuk dapat bisa melanjutkan suatu misi ini, sedulur. Ya sudah, saya mungkin istirahat dulu dan saya akan pamit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport saya. Mudah-mudahan Allah membalas atas kebaikan kalian semuanya berlipat-lipat ganda. Ya sudah, teman-teman, saya pamit dulu dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport saya. Ya sudah, saya Kang Farhan pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.